Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Karena keterbatasan kita pada malam hari ini, kita tidak dapat bersama-sama berkumpul untuk bersekutu mengadakan ibadah doa. Namun melalui video singkat ini, kiranya kita terus dapat bersatu hati, bersekutu dan berdoa bersama-sama, memanjatkan apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, ada satu pujian yang boleh menguatkan kita bersama-sama, dan kita akan mendengarkan bersama-sama dan memuji Tuhan bersama-sama dengan satu judul, Anugerah-Mu Cukup Bagiku. Setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau pernah tinggal kehilangan cara, Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang gelap. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu 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 cukup bagiku, terima kasih Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini melalui
video ini kami boleh disatukan, kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, dan kami juga akan secara pribadi berdoa di dalam Engkau, di dalam pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi. Biarlah kiranya melalui kasih dan kuat kuasa-Mu Engkau menerima apa yang menjadi bakti dan sembah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu. Di dalam kasih dan kuasa-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita tentu ada tantangan-tantangan yang sedang terjadi. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Berharap untuk Sembuh. Diambil dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Tentunya saudara pernah berobat atau ke kontrol ke dokter atau sebuah rumah sakit. Dan tentunya kita akan berpikir panjang dan berat ketika dokter menyatakan hasil diagnosanya adalah kita harus menjalani pengobatan yang cukup lama. Atau kita harus menjalani terapi yang cukup lama dan cukup berat. Atau di dalam kehidupan kita harus mengkonsumsi obat yang langka atau yang cukup mahal, atau kita harus dirawat inap untuk proses kesembuhan. Atau di sisi yang lain kita disarankan untuk menjalani operasi. Dan tidak jarang atau tidak menutup kemungkinan seketika itu kita akan kehilangan semangat dan menjadi lesu dan lemah karena berita yang disampaikan oleh dokter. Untuk menghadapi semuanya itu, kita membutuhkan semangat yang ekstra untuk siap dan berharap adanya satu kesembuhan. Sesungguhnya ketika kita membaca dan merenungkan Alkitab setiap hari, Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Nya sedang mengadakan diagnosa kesehatan hidup kita. Dalam setiap kebenaran firman-Nya, seringkali hasil diagnosa yang kita temui adalah terkadang kita sedang ditegur karena pelanggaran, karena kesalahan dan dosa kita. Kita diminta untuk kembali kepada jalan yang sudah ditentukannya. Mungkin karena kita tersesat, kita sedang dikuatkan karena kita sedang lemah. Kita dihiburkan karena sedang mengalami beratnya tantangan kehidupan yang ada. Atau mungkin kita sedang diproses untuk sembuh dan dipulihkan, atau diangkat ke tempat yang lebih tinggi karena sudah seketika lamanya kita mengalami ujian dan tantangan. Dan mungkin saat ini kita diminta untuk secara sungguh-sungguh bersembah sujud, mengakui kebesaran Allah, dan mengadu akan setiap beban dan pergumulan yang sedang kita hadapi, supaya ada jalan keluar dari permasalahan yang ada. Dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1-7, ada seorang yang bernama Hizkia. Ia sedang sakit dan didiagnosa oleh Allah secara pribadi melalui hamba-Nya, yaitu Nabi Yesaya, bahwa hidup Hizkia tidak akan lama lagi dan ia akan mati. Demikian firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1-7. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu.
Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Ketika Tuhan berkehendak dalam kehidupan manusia, tentunya tidak ada seorang pun yang dapat membujuk dan mengubah kehendak Allah dalam kehidupannya. Dan setiap rencana Allah dan kehendak Allah dalam kehidupan manusia pasti digenapi. Allah memiliki kehendak atas kehidupan Hizkia, bahwa kehidupannya tidak akan lama lagi. Diagnosa Allah atas kehidupan Hizkia tentu membuat sedih secara pribadi dan keluarganya, di mana Hizkia didiagnosa akan mati dan hidupnya tidak akan lama lagi. Melalui peristiwa ini kita dapat belajar dan merenungkan bagaimana Hizkia membangun harapan dan doanya yang berkenan kepada Allah. Kehendak Allah tidak bisa ditawar, namun Allah selalu memberi kesempatan dalam setiap kehidupan manusia untuk membangun harapan dan doanya. Apa yang menjadi beban dan pergumulan boleh untuk didoakan, apapun itu pergumulannya. Hizkia tidak ingin kehilangan kesempatan dalam hidupnya. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1-3 mengatakan dalam kehidupan kita bersama firman Tuhan pada hari ini, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Hizkia menghadapkan wajahnya kepada Allah ketika Hizkia didiagnosa hidupnya akan mati. Ketika Hizkia sedang mengalami beban dan pergumulan, Hizkia mengarahkan hati dan wajahnya untuk berseru dan berdoa, memohon kesembuhan dan kehidupan. Dalam doa Hizkia kita dapat belajar 3 hal. Yang pertama, ketika dalam kehidupan manusia tidak ada kekuatan dan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi, ada doa yang menjadi sumber kekuatan dan jalan keluar permasalahan yang ada. Yang kedua, doa menjadi dasar segala sesuatu sebelum kita melakukan segala sesuatu yang menjadi tujuan yang akan kita raih. Yang ketiga, di dalam doa kita dapat lebih dalam lagi mengetahui apa yang menjadi rencana dan maksud hati Allah atas kehidupan kita. Bukanlah suatu keputusan atau sikap yang sia-sia bagi Hizkia ketika dalam pergumulannya, dalam sakitnya, dalam kerinduannya, ia mengarahkan wajahnya kepada Allah dan berdoa. Jawaban doa dinyatakan, kehendak Allah diberikan, dan ada berkat atas kuasa Allah yang dinyatakan. Doa yang dipanjatkan Hizkia tidak menjadi sia-sia. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang ke-4-7 mengatakan, Hizkia beroleh kasih karunia Allah. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah, dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari
kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Hizkia beroleh jawaban dari pergumulannya yang sedang dihadapi. Hizkia beroleh kesembuhan, dan Hizkia beroleh kasih Allah yang menyelamatkan hidupnya. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar tentang kisah kehidupan Hizkia yang membangun harapannya di dalam doa, ada satu kuasa Allah yang dinyatakan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat yang dicurahkan, yang menjadi kesimpulan untuk dapat kita renungkan saat ini khususnya, dan saat-saat yang akan datang ketika kita bisa mengarahkan wajah kita untuk memandang wajah Tuhan Yesus. Adalah saat yang indah, saat yang tepat untuk kita berseru berdoa atas pergumulan yang sedang kita hadapi. Apakah ada sakit penyakit untuk kita doakan, beban kerinduan yang perlu kita doakan, atau mungkin ada hal-hal yang belum terlaksana dalam kehidupan kita? Berdoalah. Ada satu jawaban yang indah yang ingin Tuhan nyatakan di dalam setiap pergumulan dan doa kita. Yang kedua, kalau kita melihat mundur dalam kehidupan kita, begitu luar biasanya Tuhan Yesus dalam kasih-Nya, dalam kuasa-Nya, dalam pertolongannya, dan juga dalam perhatiannya atas kehidupan kita. Begitu banyak doa-doa kita yang sudah dijawabnya. Kita dipuaskan, kita diangkatnya, kita dipulihkan, dan bahkan kita diberkati olehnya. Setiap hari, setiap waktu kita boleh merasakan berkat-berkatnya. Saatnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dan selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan saatnya membuat satu rencana yang terus kita nyatakan kepada Allah, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini sungguh memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa yang menjadi beban dan pergumulan kita boleh mendapatkan jawaban di dalam doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri rangkaian ibadah kita pada malam hari ini, ada beberapa pokok doa yang dapat kita doakan secara pribadi. Di antaranya saudara-saudara kita yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Pada hari ini anak Grace sedang sakit panas, kiranya boleh dipulihkan dan disehatkan. Keluarga Bapak Agustinus, biarlah kiranya boleh dapat kembali beraktivitas. Bapak Heri dan Bapak Sakti dalam proses pemulihan, Bu Lila dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan berkati. Dan kita terus berdoa untuk kesehatan dan stamina kita masing-masing. Kiranya Tuhan terus boleh memberikan perlindungan. Dan kita juga akan berdoa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang sedang mencari sekolah. Di antaranya ada Lukas, Giral yang akan masuk SMA, Mesak yang akan masuk SMP. Biarlah kiranya mereka boleh mendapatkan tempat pendidikan yang terbaik sesuai dengan harapan. Dan mengucap syukur, anak-anak sudah menyelesaikan ujian kenaikan kelas. Biarlah kiranya mereka boleh belajar lagi lebih baik. Dan kita juga berdoa untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan pekerjaan sesuai dengan bakat dan talenta yang dimiliki, secara khususnya untuk Ega dan juga Yosua. Biarlah kiranya Tuhan berkati. Dan juga kita berdoa untuk usaha yang sedang kita jalani. Biarlah Tuhan terus menambah-nambahkan berkat untuk usaha Pak Ana, usaha Pak Sakti, dan usaha yang lain-lainnya. Biarlah Tuhan berkati. Kita terus berdoa untuk juga pekerjaan yang sedang kita geluti. Kiranya Tuhan terus memberikan proteksi dan memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan kita. Berdoa selama kegiatan gereja off. Kita terus berdoa kiranya semua dalam keadaan baik. Program dan kegiatan gereja dapat berjalan dengan semestinya. Dan doakan rencana tanggal 3 dan rencana pentabisan, biarlah kiranya Tuhan berotoritas akan semuanya itu. Dan kita juga akan berdoa untuk tim penguji, biarlah Tuhan juga memberkati.
Ada Pendeta Radik, Pendeta Raymond, dan Pendeta Stefanus Ngatimin. Biarlah Tuhan memberikan hikmat. Dan juga berdoa untuk persiapan SEAL dan MUBES di Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Biarlah kiranya program nasional dari Gabungan Gereja Baptis Indonesia juga berjalan dengan baik, lancar, dan tidak membawa satu sakit atau penyakit. Hamba-hamba Tuhan dalam kesehatannya di seluruh Indonesia, Tuhan berkati, dan pelayanan-pelayanan yang ada, pelayanan gereja, dan pergumulan yang sedang dihadapi gereja-gereja dan pelayan-pelayan yang Tuhan yang ada, Tuhan berkati. Dan terus berdoa untuk lembaga-lembaga baptis, biarlah Tuhan juga terus berotoritas dan memakai lembaga-lembaga ini menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Dan terakhir, kita akan berdoa untuk pemulihan kondisi bangsa Indonesia, penanggulangan dan penanganan virus corona yang pada akhir-akhir ini menyebar secara luar biasa. Biarlah kiranya kita terus senantiasa mendapatkan proteksi, Indonesia boleh dipulihkan. Kita akan berdoa secara pribadi dan mengakhiri semuanya itu. Sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu, dan kita akan berdoa secara pribadi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saat keadaan